Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Cedi Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, tadi di awal video saya menayangkan dua buah keris ya. Yang satunya digarap dengan pakem dan satunya lagi digarap dengan kurang pakem ya, kurang pakem. Dua-duanya ini Tangguh Madura. Jadi satunya sangat bagus, satunya lagi istilahnya biasa atau yang dibuat secara massal atau korden. Jadi untuk kali ini saya akan membahas dua hal penting ya, sangat-sangat penting malahan. Yang pertama, kenapa sampai ada keris-keris yang tidak pakem atau kurang pakem. Yang kedua, jadi apa sih pentingnya mengetahui pakem dari dapur sebuah keris atau ricikan sebuah keris. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, yang saya bawa ini adalah keris yang tidak pakem tadi ya. Nah, kenapa saya masih menyimpan keris yang tidak pakem ini? Itu untuk mengingatkan saya ya, bahwa saya dulu itu juga pernah bodoh. Jadi juga pernah salah dalam belajar buah keris. Terus terang saya dulu beli ini karena ada pemegang jagatnya ini ya. Sekarang sudah tahu bahwa pemegang jagat itu sebenarnya adalah produk gagal gitu loh. Jadi ini pengingat aja bahwa saya dulu pernah bodoh. Jadi itu aja ya. Yang tidak pakem. Tahukah teman-teman bahwa sejak awal keris dibuat itu memiliki perhitungan tertentu dan perbandingan tertentu dalam hal rancang bangun sebuah keris. Jadi semuanya sudah diperhitungkan dengan matang. Jadi ada perhitungan khususnya. Sebenarnya sama kayak rancang bangun sebuah candi ya. Contohnya yang cukup mencolok ya, yang di era abad ke-8, abad ke-9, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Teman-teman bisa lihat, terutama mungkin yang tahu dunia arsitektur, maka akan tahu ya, jadi ada perhitungan-perhitungan tertentu sebenarnya yang bisa dibilang cukup rumit, jadi tidak asal dibangun. Begitu juga dengan sebuah keris. Jadi ada rancang bangun tertentu ya, dapur apapun. Jadi memang ada beberapa kaidah-kaidah yang tetap dipertahankan, kaidah dasarnya, terutama tentang perhitungan-perhitungan tertentu dan perbandingan-perbandingan tertentunya dalam ukuran bilah sebuah keris. Lalu kenapa ada keris yang tidak pakem? Nah, ini teman-teman memang harus tahu ya. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama memang yang membuat keris ada yang memang dibuat oleh empu, ada yang dibuat oleh bukan empu. Yang bukan empu itu siapa saja. Bisa panja atau asisten empu. Bisa juga kalau dalam era sekarang itu yang disebut pengrajin ya, pengrajin keris. Jadi memang tahu cara membuat keris secara garis besar, tapi untuk beberapa detail ricikan atau pakem ricikan itu belum sepenuhnya mengetahui. Dan memang kalau yang empu, jadi ya memang belajar dari empu-empu sebelumnya, itu mereka paham, jadi tetap mempertahankan pakem-pakem yang ada. Jadi yang saya bilang ini adalah keris yang dibuat istilah mutra, ini dapur yang
sebelumnya sudah ada ya. Jadi kalau ngomong pakem ya artinya jadi membuat keris dengan dapur yang sebelumnya sudah ada. Tapi kalau yang keris baru, kreasi baru, ya tentu saja bebas. Jadi tidak ada yang salah. Contohnya keris kamar gikan. Jadi kalau memang niatnya buat kreasi baru, ya nggak masalah gitu loh. Tapi ketika itu mutra nih, memang ada beberapa pakem tertentu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi karena memang yang membuat keris itu memang ada empu ya dan bukan empu. Terus alasan kedua ya, jadi kenapa sampai ada yang tidak pakem, terutama dari keris-keris sepuh ya, selain alasan itu tadi. Jadi yang kedua, karena memang itu ibaratnya keris itu diowai, dan yang ngowai itu juga belum terlalu paham pakem. Kenapa sih diowai tujuannya? Jadi keris-keris lama, bila lama diowain jadi dapur baru. Biasanya dapur baru yang populer, yang dicari pasar. Ya tujuan untuk pembodohan sebenarnya. Jadi sekali lagi untuk pembodohan. Jadi teman-teman harus pinter. Dan pembodohan dalam dunia perkerisan, sebenarnya tidak perkerisan aja ya, budaya yang lain. Nanti kapan-kapan akan saya bahas. Dan untuk pembodohan di dunia perkerisan, jadi itu ada yang dilakukan jadi untuk memperoleh kepentingan pribadi, biasanya dilakukan oleh oknum pedagang yang nakal. Jadi ini kasihan, jadi oknum pedagang nakal ini jadi membuat nama pedagang-pedagang lain yang baik, yang jujur, yang merupakan ujung tombak pengenalan keris ke masyarakat, yang mengedukasi, itu jadi ikut tercemar gara-gara oknum yang nakal, yang mencari keuntungan pribadi. Ada misalnya kayak sinom dijadikan pasopati, dipotong kembang kacangnya biar jadi kembang kacang pogok, kayak gitu. Jadi macam-macam ya ngowai. Jadi tujuannya itu yang untuk pembodohan, untuk nyari keuntungan pribadi. Ada juga yang memang melakukan pembodohan untuk mengaburkan dari budaya kita. Jadi agar generasi berikutnya tidak tahu tentang filosofi sebuah keris ya. Karena belajar filosofi nanti teman-teman akan tahu cara berpikir leluhur-leluhur kita. Jadi ini dilakukan sejak zaman penjajahan ya. Jadi ada bangsa-bangsa asing yang masuk, yang ingin menguasai kita. Nanti itu seperti apa? Nanti akan saya bahas mungkin di video lain ya. Jadi biar lebih panjang. Jadi tujuannya kedua tadi untuk pembodohan ya. Pembodohan yang untuk kepentingan pribadi ataupun yang secara masif untuk mengaburkan budaya kita. Yang kedua, ini yang sangat penting. Jadi, kenapa kita harus tahu pakem sebuah keris? Nanti ini hubungannya selain yang pertama ke filosofi. Jadi yang kedua, nanti kita akan bisa mengenali ya. Jadi keris ini sudah diowai apa tidak. Jadi sebuah keris itu owahan apa tidak itu kita bisa tahu kalau tahu pakem sebuah keris. Misalnya keris yang dipotong bilanya agar looknya sesuai dengan yang diinginkan orang atau sesuai dengan dapur yang sedang jadi favorit. Kalau teman-teman tahu rancang bangun kayak perbandingan gonjo, pesi, panjang bilang, nanti akan tahu. Jadi itu sebuah keris sudah putus, sudah dipotong, atau gonjonya dikepras, atau pesinya masih utuh apa dipotong, itu nanti kelihatan. Sama kalau teman-teman tahu pakem ya, misalnya kayak pasopati yang pakai kembang kacang pogok, itu dari dapur sinom atau dari dapur lain, misalnya kayak tilam ubi atau tilam sari yang diakalin, dikasih kembang kacang pogok, terus dikasih sogokan, nanti itu bisa kelihatan. Karena belaknya kayak nekuknya tilam, terus nekuknya brojol, dan nekuknya pasopati itu beda ya. Kalau teman-teman tahu ricikan nanti akan paham. Oh ini asli memang dari awal dapur pasopati ataukah owahan dari keris dapur lain. Biasanya pedagang yang nakal, oknum pedagang nakal itu ngomongin keris yang tua, jadi agar bisa sangat mahal gitu loh. Jadi kalau teman-teman tahu, teman-teman akan bisa mengetahui sebuah keris itu owahan apa bukan.
Dan tentu saja efeknya dan manfaatnya ketika teman tahu, ya teman-teman tidak akan mudah dibodohin oleh oknum-oknum pedagang yang nakal. Dan dengan belajar pakem yang benar dan belajar keris dengan benar, yaitu tentang seni dapur, seni pamor, seni kinata, dan filosofinya, teman-teman akan tahu cara berpikir leluhur kita. Dan saya yakin teman-teman akan tahu nanti, akan sadar sehebat apa leluhur kita dan sebesar apa bangsa kita. Dan akhirnya kita akan tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Dan teman-teman tidak akan minder ya, tidak akan minder. Tidak akan merasa bahwa kita ini bangsa yang bodoh, bangsa yang rendah. Dan teman-teman tidak akan istilahnya membangga-banggakan bangsa lain. Karena memang masih banyak jadi teman-teman kita yang bisa dibilang kena doktrin pembodohan ini ya. Salah satunya adalah yang di sebelah saya ini dari komen. Sebenarnya ada banyak sekali komen-komen seperti ini. Jadi membawa nama-nama Gusti Allah, bahkan membawa nama Kanjeng Nabi. Tapi pemahaman tentang keris salah besar. Ya masa keris dibilang perantara jin? Kalau belajarnya nggak dari dukun, dari mana gitu loh. Jadi kemungkinan ngumpulnya dengan ngumpul dukun. Jadi itu yang harus kita luruskan. Biar tidak seperti ini. Dan nanti di video saya berikutnya nanti akan saya bahas lebih dalam. Jadi pembodohan yang masif yang dilakukan bangsa-bangsa asing agar kita tidak mengenali budaya kita. Tujuannya apa? Mungkin itu saja dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Tetap pintar dan sadari siapa bangsa kita dan siapa diri kita.